One Piece chapter 1114 sangat baik. Bayangkan, prediksi gue benar bahwasanya Luffy adalah Joy Boy. Ya, selamat datang teman-teman di channel gue. Kali ini gue coba ingin review manga kesukaan gue sejak SD, dan ini review pertama, jadi simak baik-baik dan semoga bermanfaat. One Piece chapter 1114 dengan berjudul Sayap Icarus. Jadi chapter sebelumnya memang Vegapunk sudah pernah menyebutkan bahwasannya dunia akan tenggelam, dan seluruh warganet One Piece nih kaget. Dari Marin nggak percaya, banyak angkatan laut tidak percaya, kemudian warga-warga banyak yang meremehkan, dan di ibu kota Air Water 7 pun disebutkan ya kalau misalnya di daerahnya dia sih bisa gitu, mungkin bisa tenggelam gitu, tapi emang di daerah lain bisa tenggelam, di Alabasta atau di daerah-daerah Pulau Langit misalnya kayak gitu. Dan bahkan di penjara bawah laut Impel Down, biasalah ya, The Flamingo sambil ketawa-ketawa ala-ala jahatnya itu menyebutkan, wah kalau ngomong nih, dia lagi ngobrol sama Magellan, dia nyebutkan bagaimana nih kalau misalnya Impel Down sampai kebanjiran. Nah, tugas Magellan nih memastikan keselamatan para tahanan, kata si The Flamingo. Nah, cuma Magellan ngobrol biasa aja, dia ngomong ya kalau memang benar si setempat ini langsung akan dilanda kepanikan sih gitu, karena tempo lalu di dunia One Piece 1 meter saja itu membuat panik loh, karena saat itu terjadi gempa dan tiba-tiba air permukaan laut itu naik. Nah, itu mereka pada panik, apalagi dengan yang disebutkan di Vegapunk itu menyebutkan dunia akan tenggelam, maka membutuhkan setidaknya 5 meter permukaan laut naik. Nah, maka ya itu terlihat akan mustahil gitu. Jadi mereka banyak yang tertawa dan mereka tidak percaya, dan mereka tidak peduli dengan kepintaran Vegapunk. Ya elah Vegapunk, lu emang jenius tapi ngapain sih bohongnya berlebihan kayak gitu. Nah, tapi setelah itu, cuma Gorosei sangat panik, kan saat itu mereka sedang bertarung ya di Pulau Egghead ya. Mereka sangat panik dan cukup jangan sampai diomongin lagi gitu. Dan bahkan mereka mengusahakan untuk udah cari dan bahkan bisa basmi aja yang sumber-sumber kehidupan. Nah, feeling gue yang masuk sumber kehidupan itu bukan manusia, tapi alat-alat Vegapunk, karena Gorosei ini menahan diri untuk memastikan betul mana yang Deden Mushi yang bisa menangkap layar sampai ke seluruh dunia itu, ingin benar-benar dihancurkannya ya itu aja gitu, karena di situ banyak alat-alat canggih lainnya yang masih bisa dimanfaatkan untuk pemerintah dunia. Tapi saking kepanikannya, akhirnya Gorosei itu bilang, memutuskan yaudah hancurkan saja yang masih ada tanda kehidupannya. Itu feeling gua ya. Nanti coba review-review orang yang lain, silahkan coba dicek aja. Nah, kemudian ini yang lebih menarik lagi, bahwasanya Vegapunk melanjutkan dengan kalimat, jika yang sensor ini yang kuciptakan telah tayang, dan beberapa hari setelah video ini rampung atau saat video ini akan tayang, yang nantinya maksudnya hari ini itu, maka gempa bumi yang tidak wajar akan melanda seluruh dunia. Nah, Vegapunk menyebutkan bahwasanya gempa bumi itu akan melanda seluruh dunia, dan kita dipertemukan lagi nih dengan para kru sisa Big Mom, bajak laut Big Mom, yaitu yang peringkat 3, gue lupa lagi, ntar coba kita cek sini ya. Nah itu dia nyebutkan
berarti apa yang Vegapunk ngomong itu dia melihat masa depan gitu, memperkirakan masa depan. Nah, terus si Vegapunk ngomong jika semua prediksi barusan meleset, maka abaikan saja video ini. Tapi kan apa yang Vegapunk mengatakan bahwasanya akan terjadi gempa, permukaan laut akan naik, itu benar-benar terjadi. Maka kita tidak bisa mengabaikan videonya ini, dan akhirnya para warganet dunia One Piece itu akhirnya mereka mulai fokus mendengarkan Vegapunk berbicara, dan bahkan menimbulkan kepanikan. Yang tadinya meremehkan gara-gara dikasih satu fakta, akhirnya malah mereka akhirnya fokus dan malah jadi panik kayak gitu. Nah, jadi Vegapunk melanjutkan gempa bumi yang disebutkan tadi itu adalah gempa buatan, bukanlah gempa alami, namun itu adalah gempa buatan. Nah, itulah dosa terbesar Vegapunk, kata dia. Maka Gorosei semakin panik, jangan katakan lebih dari itu. Kemudian Vegapunk menyebutkan dosa kedua. Dosa kedua yaitu adalah bercerita mengenai kekosongan abad dari abad 800 hingga 900. Ya kan? Situ kan 100 itu ada 100 abad itu mengalami kekosongan sejarah. Hilang gitu sejarahnya, dan sejarah itu bisa diketahui itu dari prasasti lah kalau bahasa zaman sekarang, yaitu Poneglyph, susah banget ya ngomongnya. Itulah gue udah dari SD tapi masih susah nyebutnya, Poneglyph begitulah. Dan itu adalah dosa dia kedua. Kenapa ini dosa? Karena pemerintah dunia benar-benar mewanti-wanti jangan sampai ada orang yang ingin mencoba mencari tahu sejarah itu. Bahkan Ohara, tempat tinggalnya si Robin, itu dihancurkan karena ternyata dia diam-diam mempelajari prasasti itu, Poneglyph itu. Robin menjadi iblis, dikatakan anak iblis, dikatakan istilahnya orang yang paling ditakuti, dia diincar pemerintah, itu ya karena dia bisa membaca Poneglyph kayak gitu. Jadi itu merupakan dosa yang sangat besar di dunia One Piece, dan Vegapunk mempelajari itu. Bahkan juga ada sejarahnya sebelumnya, kan di chapter-chapter sebelumnya dia itu juga bekerja sama dengan istilahnya memang mengunjungi Ohara, itu adalah teman lamanya ya. Jadi ya dengan Saul pun kayaknya bekerja sama juga gitu. Nah, itu nanti coba kita bahas lagi, karena ini gue baru review pertama, jadi pelan-pelan ya kita review sesuai dengan chapter ini aja. Nah, akhirnya di scene lain itu pasukan Luffy sudah mulai dapat angin segar nih, karena dibantu sama oleh Vegapunk satunya itu yang kecil, namanya siapa? Edison. Nah, Edison itu katanya bisa membantu dia untuk agar saat dia mereka turun dari awan itu langsung jatuh ke laut, tapi tidak menghantam permukaan gitu. Akhirnya ternyata awannya bikin pergerakan gitu untuk memanjang seperti layaknya Doraemon sih. Nah, kemudian Vegapunk mengatakan dia mengetahui sebagian kisah di abad kekosongan itu, dan dia tidak mau menghayal atau mengimajinasi kisah-kisah yang masih asumsi. Lalu dia menyebutkan kisah fakta yang paling menarik dan yang memang sudah gua duga adalah Joy Boy adalah Nika sang dewa matahari, atau alias One Piece, si Luffy ini adalah seorang Joy Boy, atau bisa disebut ya reinkarnasi atau cikal bakal atau titisan lah bisa jadi, karena dia mewarisi tekad dan ternyata mewarisi buah iblisnya mungkin, atau kita akan makin
lengkap lagi pasti lihatnya, apakah itu benar gue iblis atau bagaimana, nggak tahu juga gue. Dan pantes kan gue duganya itu saat scene in sama itu ada apa jerami gede, ya kan, topi jerami gede lah, terus juga gambaran itu Joy Boy. Nah itu feeling gua kuat, wah semua One Piece si Luffy itu Joy Boy ini berarti. Maka ya udah selesai menurut kita, menurut gua itu udah selesai, sehingga kita akan melihat kelanjutannya itu seperti apa. Jadi eh, ini semakin menarik lagi, dan apakah Luffy juga mungkin tidak menyadarinya gitu, dan orang-orang pasti mungkin akan menjadinya langsung. Ini scene ini udah sampai terakhir, dan pria yang disebut Joy itu adalah merupakan bajak laut pertama. Nah, semoga One Piece ini akan mulai menarik, dan jangan sampai arahnya sampai ke hal-hal yang kayak Naruto gitu ya. Ini kayak mulai Naruto juga nih jadinya. Makanya ntar gue coba cek, coba kita lihat aja perkembangannya, karena Naruto kan mulai aneh-aneh tuh, tiba-tiba jadi lawannya istilahnya alien masa lalu. Pokoknya intinya informasinya tuh kayak gitu. Luffy itu adalah Joy Boy karena dia mewarisi nikah sang dewa matahari, dan Joy Boy itu bertarung itu dengan cara memanjangkan dan memendekkan anggota tubuhnya. Fix, fix, no debat. Mungkin itu aja review dari gua mengenai chapter 1114. Doakan semoga bisa konsisten dan bisa lebih menarik lagi, dan bisa mengulik One Piece yang benar-benar kayak reviewer biasanya gitu. Ya, sampai jumpa. Jangan lupa harus semangat nonton One Piece.